tangan bawah. Boleh kiri bawah, kiri bawah. Kiri atas, boleh kiri atas. Lagi boleh 1, 2. Silakan dipanggilkan. Tolong dikasih apresiasi. Saya Budi Santomo. Jadi film Sleep Call kita buat awalnya berangkat dari sebuah isu yang paling sering dialami oleh hampir semua orang, yaitu isu kesepian atau loneliness. Dapat dilihat dari trailer tadi, Dina yang diperankan oleh Laura Basuki itu adalah isu yang dihadapi oleh karakter tersebut. Tapi isu kesepian ini bila kita lihat dihadapi oleh semua orang, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau tinggal di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Malang, semua akan mengalami isu kesepian dalam hidupnya. Tinggal kadarnya berbeda-beda. Nah, berangkat dari isu kesepian, ada sebuah tren yang sangat viral, sangat sering terjadi di kalangan Gen Z, yaitu tren sleep call. Nah, mungkin di sini teman-teman atau punya anak yang seumuran Gen Z atau teman-teman yang mungkin bukan Gen Z tapi juga berjiwa Gen Z juga melakukan sleep call. Nah, jadi itu adalah tema utama dari film ini sih, seperti itu. Dan film sleep call ini kita sudah menonton hasilnya, dan bagi saya pribadi ini namanya orang harus terus improve ya setiap filmnya. Kita percaya ini adalah film terbaik dari Agen Pictures. Ini dari 20 film lebih yang dibuat oleh Fajar Nugros. Menurut saya pribadi ini adalah film terbaik karya Fajar Nugros. Dan juga menurut saya karya terbaik dari Laura Basuki juga. Bagus banget nanti kalau nonton. Setelah saya dan tim, jadi waktu itu di ruangan ada Nugros Santi juga, kita udah nonton filmnya. Saya sampai beberapa menit itu speechless. Nanti saya tanya mereka, saya speechless berusaha untuk mencerna seluruh yang terjadi di film tersebut sih, karena sangat intens dari menit pertama sampai menit terakhir itu kita dibuat kayak naik roller coaster tapi intensitasnya jauh lebih tinggi seperti itu. Jadi harapannya film ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia mulai 7 September 2023. Oke. Saya sebagai saudara punya ruang untuk berkarya lebih baik lagi seterusnya ke depannya. Teman-teman di IDN Media ada Pop Mama, dan dia punya artikel parenting yang suatu hari saya baca bahwa sebagai parent kita harus lebih mendengar anak kita gitu. Nah, suatu hari saya nelpon anak siang-siang gitu karena tiba-tiba merasa kangen, dan anak saya ternyata beberapa kali telepon nggak ngangkat-ngangkat. Jadi saya waktu diangkat beberapa kali kemudian saya nanya, kok baru bangun tidur gitu siang-siang mau zuhur gitu. Dia bilang, ya aku semalam sleep callan ya. Oke, instead saya marah waktu itu, saya ingat artikelnya Pop Mama dan saya nanya ke Sofi anak saya, apa itu sleep call gitu. Dan dia bercerita tentang sleep call begini. Oh, ini menarik ya gitu. Dan saya minta dia menuliskan pengalamannya dan sleep callnya itu. Kemudian di IDN Pictures ada tim kreatif. Suatu hari kita dudukin semua dan saya sama Santi nanya, ada yang pernah dengar sleep call nggak? Ternyata 9 dari 10 tim kita pernah sleep callan semua gitu. Jadi ini fenomena yang menarik buat saya dan kemudian dituangkan menjadi cerita ini. Saya Susanti Dewi, produser dari film Sleep Call. Jadi kami tim produser di IDN Pictures, kami sepakat bahwa dalam setiap membuat karya film, kita selalu mau mencoba membuat sesuatu realitas yang dekat dengan target penonton kami, baik di IDN Pictures, IDN Media maupun target penonton film Indonesia.
utamanya para penonton film Indonesia. Kita kan sekarang ya para Gen Z dan juga milenial gitu. Nah, dalam setiap kita mengembangkan cerita, hal pertama pasti yang kita diskusi bersama tim kreatif maupun penulis di Sleep Call ada Monji, pasti relatability ke penonton gitu. Contohnya kita langsung nanya, apakah pernah nggak sih teman-teman ngerasa kesepian? Semuanya hampir ngerasa kesepian gitu. Oh kenapa gitu? Karena teman-teman merasa bahwa sekarang itu hidup rasanya semua terasa lebih cepat gitu. Semua terasa lebih cepat, aktivitas berlari begitu saja, maka banyak tren-tren kehidupan baru yang timbul atas gaya hidup masa sekarang ini. Nah, salah satunya adalah melakukan aktivitas sleep call ataupun misalkan harus merasa terkoneksi dengan orang lain, misalkan kenalan dengan orang-orang di platform apapun gitu kan, baik sosial media ataupun dating apps. Jadi itu adalah yang penting bagi kami ya di Idean Pictures dalam menciptakan sebuah cerita adalah apakah cerita ini akan relate nggak ke banyak orang. Karena kami berkomitmen untuk selalu membuat film yang akan mempunyai dampak terhadap para penonton film Indonesia seperti itu. Dan kalau tadi menjawab pertanyaan Ivan, kenapa karakter-karakter perempuan di Idean Pictures itu selalu menarik gitu ya? Ya mungkin salah satu privilege-nya karena saya perempuan, dan salah satu paling tidak yang bisa saya coba lakukan adalah untuk setiap karakter perempuan yang Idean Pictures buat itu istilahnya karakternya adil, bahwa perempuan juga mempunyai rasa kesusahan, namun perempuan tentunya pasti akan berusaha untuk melewati semua kesulitan-kesulitan hidupnya gitu. Jadi itu sih yang kita coba pegang gitu ya di Idean Pictures. Dan yang lebih menarik bagi saya untuk Sleep Call ini adalah kami Idean Pictures berani gitu ya, bukan berani tapi mau nge-push untuk membuat sebuah produk yang mungkin berbeda genrenya suspense thriller, tapi ceritanya ini sangat common bagi semua orang, bagi semua kita, baik seperti tadi Winston bilang, baik tua, muda, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu film yang sangat saya banggakan dan tidak sabar untuk bisa share filmnya 7 September di bioskop. Setelah tadi saya lanjutkan ceritanya, setelah anak saya menulis, saya dan Santi sepakat idenya, barulah saya menghubungi penulis skenario Monji Atmojo untuk menuliskan skenarionya gitu, dan dari situ kita membentuk sebenarnya dari Inang juga ada penjelajahan baru yang saya lakukan kan, mencoba membuat film horor gitu, walaupun belum terlalu horor banget gitu. Horor banget film berikutnya lah, cuman di sini kita menjelajah dunia thriller karena suspense thriller, karena sebagai filmmaker kita tetap harus memberikan experience penonton yang berbeda di bioskop gitu. Dan suspense thriller adalah salah satu genre yang mungkin bisa memberikan rasa pengalaman menonton yang berbeda, tidak jauh dengan horor, atau bahkan mungkin terornya bisa sama seperti horor gitu. Dan Monji memang terkenal punya pemikiran yang agak-agak dark gitu dan cocok untuk horor thriller inilah gitu. Ya basically karena ceritanya selalu saya bercerita kalau dapat cerita dari komuter, karena saya selalu mencari ide itu kalau sedang mau beberapa kali ke kantor atau beraktivitas mengenai komuter lain gitu. Dan salah satunya di sini selalu melihat di komuter lain itu karena mungkin dilarang bicara karena pandemi waktu itu, orang selalu lihat handphone gitu semuanya. Jadi orang tetap bisa berkomunikasi tapi melalui gadget, melalui medium yang lain. Dan saya jadi berpikir tentang bagaimana kalau efek perkembangan teknologi komunikasi kepada manusia, pasti ada bad, ada buruknya, nah sisi buruknya itu seperti apa, nah itu yang kemudian ditelaah di film ini. Jadi itu menjadi salah satu core kenapa, dan Santi selalu mendiskusikan, kalau saya diskusi kreatif dengan Santi, dia selalu pengen karakternya itu grounded ya, karakternya itu seperti orang kebanyakan, seperti kita, dekat gitu. Kita sampai membahas profesinya apa, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana. Jadi kalau komuter lain mungkin ya Laura di dalam filmnya tinggalnya di Cisauk gitu,
atau di Cibinong gitu, sekitar 20 Warga menit Cibinong main tuh teman. yang ketawa kayaknya. Ada yang relate gitu. Bayang gak sih Laura Basuki di Cisauk? Ya kebayang ya, kebayang. Bayang ya. Kalau saya memang kan sudah ini ketiga kali kerjasama dengan Laura Basuki, terus saya selalu ingin kerja sama dia karena kesan pertama bekerja dengan dia dan kedua dengan dia itu saya belajar profesionalisme banget dari dia gitu, dan saya yakin setelah petualangannya kemana-mana pasti dia skillnya sudah sangat tinggi gitu, dan dengan itu saya berpikir kemudian mau menawarkan apa ya ke Laura kalau kita mau ngajak dia gitu. Saya ngobrol sama Santi begitu gitu. Jadi bukan sesuatu yang Laura mainnya ini seru-seruan gitu, enggak, tapi apa sih yang aku tawarkan ke dia, apa aku tawarkan ke Bio, apa yang aku tawarkan ke Della, ke Rachel, itu juga sesuatu yang ya ini bukan minta tolong, ini memang sesuatu yang membutuhkan kalian untuk memerankan karakter ini gitu, dan waktu itu begitu mendapatkan idenya, saya menulis sinopsisnya, belum ada skenario ya, saya sama ngobrol sama Santi, ini kayaknya udah waktunya, ini pantas untuk ditawarkan ke Laura Basuki gitu. Jadi saya telepon apa WhatsApp ya, kayaknya sih telepon langsung ke Laura, belum menghubungi manajernya. Kalau udah dulu Lauranya oke, baru bagaimananya bisa diobrolin lah kalau dari saya gitu. Jadi pemilihan karakternya seperti itu, Pak, kita memilih berdasarkan kebutuhan, dan karena filmnya tentang efek perkembangan teknologi komunikasi, which is sosmed dan lain-lain, makanya film ini membutuhkan Rachel V-nya yang muncul dari adanya perkembangan teknologi internet dan sosial media gitu. Dia mewakili generasi itu, supaya dia ada di sini gitu. Kalau dari aku sangat simpel ya, karena tidak pernah terbayangkan kalau bukan mereka yang memainkan karakter-karakter itu. Saya berperan sebagai Dina. Udah. Sesingkat itu, padat, lumayan jelas, bisa ditangkap semua, mengerti? Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sedikit, Dina ini adalah seseorang yang kesepian, yang dalam kehidupannya dia ngerasa percintaannya selalu gagal, dan akhirnya dia bisa menemukan kebahagiaan melalui sleep call ini, dan akhirnya berujung chaos. Sebenarnya terima kasih dulu untuk Forum Media menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat Hidden Pictures untuk mempercayakan buat main filmnya lagi. Saya terima filmnya karena Laura Basuki. Saya ngefans. Jadi ini sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Menjawab yang tadi, karakternya saya bernama Rama. Rama adalah penyelamat kita. Saya di sini berperan sebagai Bella. Bella itu salah satu dari geng pinjol. Dan pada ketawa. Apa geng pinjol? Wow, Apa itu geng pinjol? Apa itu geng pinjol ya? Bella adalah salah satu dari geng pinjol, karyawan pinjol, dan Bella itu dia mempunyai sifat yang menarik banget, ngegas terus, yang mana itu sangat berguna sekali untuk pekerjaan yang nagih-nagih hutang. Dan dia adalah satu-satunya sahabatnya Dina. Wih. Itu saja. Itu dulu. Berdiri. Ada mau foto kan? Mau foto. Aku mau foto. Dari belakang. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir. Saya Jeniza, di film ini saya berperan sebagai Ibu Linda, ibu dari Dina. Mengenai karakternya sendiri, si ibu ini memiliki dunianya sendiri. Ya seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Saya Rachel, di sini saya berperan sebagai Nur, salah satu geng pinjol juga sama Bella dan Dina. Kalau karakternya ya tergantung perspektif orang sih. Sebenarnya Mas Nurul sering approach aku untuk main film, tapi aku nggak pede, terus ya udah di approach mulu. Akhirnya kayak aku mau lihat dulu
skripnya kayak gimana sih gitu. Akhirnya aku coba untuk datang ke, aku bilang sama Mas Nugros kalau kayaknya aku mau coba hal baru, ya udah deh aku mau coba di filmnya Mas Nugros, tapi aku mau lihat dulu skripnya gitu. Terus akhirnya aku casting, besok casting aku baca skripnya dan aku sebagai penonton kayaknya ini salah satu film yang aku bakal suka, jadi aku ikut. Saya Danang, saya sebagai Rudy, chef. Iya benar, saya chef. Saya sahabatnya, siapa namamu, Surya ya? Silakan. Saya Benny. Makasih. Luar biasa. Kasih kesempatan. Saya Benny di sini berperan sebagai eksekutif produser. Yang terpunya belum saya minta Benny ya. Iya, siap. Saya berperan sebagai Surya, geng pinjol juga. Di sini kalau tadi Biowan menerima gara-gara Laura Basuki, saya adalah ridersnya Laura Basuki. Jadi Laura Basuki kalau main film harus ada saya. Saya Aldo Gudel, di sini berperan sebagai Mitro, salah satu geng pinjol juga, tapi orang finance itu aja. Nggak melucu, nggak bisa habis Benny. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya udah menyempatkan waktu datang sini. Perkenalkan, aku Nada Swandi. Di sini karakterku bernama Mona. Mona ini adalah sama Kak Danang, Kak Benny, salah satu geng berpinjol, tapi paling kecil. Terima kasih. Umurnya. Oh. Terakhir aku kerja bareng Mas Fajar kan 6 tahun yang lalu. Terus setiap kali ketemu Mas Fajar nagih terus, Mas Fajar mana skrip gitu. Aku pengen syuting bareng lagi sama Mas Fajar. Bentar ya Lau gitu. Terus suatu hari dia kasih lah skrip ini. Pas aku baca, aduh, wow, ini salah satu skrip yang aku bacanya butuh waktu beberapa hari. Bukan karena nggak menarik, tapi karena banyak banget layer yang aku temuin dari peran Dina ini gitu. Jadi ada kekhawatiran juga awalnya bisa nggak ya aku mainin peran ini, tapi karena kepercayaan dari Mas Fajar, Mbak Santi, terus juga kami dibantu oleh acting coach yang luar biasa, Mas Rukman Rosadi. Itu kami benar-benar belajar gimana caranya membaca skrip, terus menyatukan energi satu sama lain. Jadi ketika proses syuting dimulai itu rasanya yang tadinya pas dibaca ngebayanginnya akan rumit, pas dijalanin syutingnya ternyata sangat-sangat menyenangkan. Bisa nemu banyak hal baru lagi dalam seni peran dari peran Dina ini. Aku yang deg-degan. Kalau aku syuting sama Mas Fajar ini baru tahun lalu, udah sampai 6 tahun. Jadi aku nggak nanya mana skrip, nanyanya mana Laura. Kok belum datang? Iya, kok belum datang. Ya, paling gitu. Prosesnya sangat menarik ya karena banyak banget ide-ide liar dari Mas Fajar dan kita semua sebagai tim kolektif yang tadinya secara skrip itu kita nggak sangat skripted gitu loh. Jadi pada ujung-ujungnya malah melebar menjadi sebuah pohon yang sangat indah, menjadi sebuah pohon sakura yang berguguran dengan indah menurutku, jadi kayak gitu. Dan prosesnya sendiri dengan teman-teman yang apinya sangat luar biasa, Mas Fajar juga tiap hari memberikan energi yang luar biasa, Bu Santi juga. Jadi ini salah satu film suspense thriller yang akan menyentil simpati dan empati kalian, yang akan sangat gitu rasanya gimana, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata selesai menonton gitu. Terus itu. Ini pertama kali aku bekerja sama dengan Mas Fajar. Pertama kali ya? IDN. Jadi nggak nanya skrip.
Oh. Sebenarnya udah sih, gimana kapan kita bisa bekerja sama dari kemarin-kemarin. Ya, dan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan dan aku senang banget bisa bermain bersama teman-teman di sini, Kak Laura, Gio, semuanya, Rahel dan teman-teman geng pinjol. Dan sebenarnya banyak banget kalau mau diomongin soal syutingnya, proses syutingnya. Kita tuh udah kayak apa ya, syuting udah nggak kayak syuting ya, ngobrol seru, ketawa-ketawa, sampai kadang ini kita syuting film thriller apa film komedi ya. Cuma yang cuma yang paling menarik dari bekerja sama dengan Mas Fajar adalah banyak scene-scene yang penuh kejutan untuk kami ini. Tiba-tiba kami disuruh untuk datang ke set. Yuk geng pinjol semua datang ke set, ya kan? Udah kita pada datang, nggak ada di naskah, nggak ada apa. Oke, kalian semua satu-satu ya, nagihin nasabah. Hah? Oke, action. Oh iya. Hal-hal yang seperti itu tuh yang menarik banget dan aku banyak belajar sih. Maksudnya kan dalam berakting juga kita nggak semuanya harus kritis. Dan kita harus bisa dan harus siap apapun yang terjadi dengan, dan kita harus percaya dengan karakter kita masing-masing. Itu yang aku pelajari dari ya pas pertama dikasih skrip sih walaupun nervous tapi aku lumayan senang karena dialog aku tuh tadinya cuma ada satu line. Terus tiba-tiba kayak suka dikasih surprise dialog, ternyata jadi banyak. Terus kayak aku harus mencoba udahlah hal baru, terus hamil 1 jam baru dikasih tahu, tapi apa-apa. Komedinya tidak merusak mood thrillernya ya, dan itu yang sampai kita editing, saya sama Santi sama editornya juga pertimbangkan gitu, dan kita melakukan beberapa kali screening FGD gitu, dan terus kita jagain supaya mood thrillernya tidak tapi tetap komedinya bertreatment khusus gitu, apalagi untuk memberikan nafas kepada penonton supaya nggak sepanjang film nanti keluar gitu ya. Pak Yan, kita juga memikirkan beliau. Tapi kalau Benny kan jaminan ya. Berfokus pada milenial dan Gen Z, dan milenial dan Gen Z ini memang kesadaran terhadap kesehatan mentalnya cukup tinggi gitu. Jadi as a product, IDN Pictures mengikuti berbagai media yang punya memang ngikutin targetnya milenial dan Gen Z itu memiliki kesadaran mental yang tinggi. Bedanya dengan film lain yang mengangkat hal serupa, film ini thriller, suspense thriller. Yang lainnya tadi Mas sebut drama. Oh ya, karena saya pembuat film. Saya harus sampaikan buat film karena saya pembuat film. Kalau saya pembuat komik, ini saya sampaikan lewat komik. Kalau saya Salpriadi, saya bikin lagu. Film, karena film mungkin dia bisa memberikan edukasi secara langsung kepada publik. Nah itu jawabannya. As a filmmaker, kita berharap film menjadi teman setiap kita dalam masa-masa bahagia dan masa-masa susah, dan bisa menjadi sebuah tempat untuk menyalurkan perasaan bareng-bareng gitu, bahwa kita bisa relate terhadap wah karakter ini gue banget gitu. Dengan begitu kita bisa involve, kita investasi perasaan terhadap itu, dan akhirnya kita menyadari tapi film ini tidak didesain untuk berceramah, tidak didesain untuk kampanye kesehatan mental, enggak. Ini tetap kita desain sebagai hiburan, kita bentuk sebagai sebuah sarana refleksi diri ketika sudah film berakhir, bahwa ternyata kesepian bisa sangat berbahaya seperti ini ya. I hope so. Saya berharap ketika penonton selesai kelak menonton film ini, mereka akan sadar bahwa oke, temen gue kayaknya itu kesepian, gue harus telepon dia sih supaya tidak terjadi seperti ini gitu. Harapannya menjadi seperti itu, menjadi pengingat, menjadi sarana hiburan dan sarana yang baik kedepannya bagi penonton kita. Wah, itu kalian nawarin.
waktu saya bikin Inang, waktu kita meeting bareng kru dan aktor-aktornya, saya juga minta maaf di depan ke mereka kalau ini film horor pertama saya, pasti ada yang miss atau akhirnya saya ngerasa, oh kayaknya kemarin treatmentnya keliru dan kita akan kritik gitu dan ketika membuat Sleep Call juga di depan para aktornya saya bilang ini thriller pertama saya ya, jadi saya nggak tahu, belum begitu pengalaman. Kalau ada yang menurut saya salah, boleh nggak minta maaf kita retake, dan itu kejadian ya, kita sampai ada retake beberapa kali bersama Laura gitu, dan saya harus beli Jeko berkali-kali. Tontonan kita film ini banyak dan saya dibantu Monji, Mas Santi juga untuk kayaknya filmnya akan bentuknya seperti ini gitu, tapi saya lupa apa aja ya gitu ya. Mungkin salah satunya. Tapi tontonan kita, saya senang nonton suspense thriller ini dan itu menjadi pilihan kita karena saya takut hantu. Jadi ini buat penonton mungkin di luar sana yang mau nonton, pengen tetap deg-degan nonton atau terteror atau merasakan experience penonton yang berbeda, tapi mereka takut melihat penampakan hantu, film ini bisa menjadi salah satu pilihan. Terornya kalau kita punya utang pinjol terus diteleponin tiap hari, tiap menit itu, nah itu sama. Saya melakukan riset dengan mendownload aplikasi pinjol, kemudian pinjem dan saya nggak bayar-bayar selama 3-4 hari. Diteror. Saya diteror, dikirimin SMS-nya saya copy paste, saya kirim ke semua orang kantor. Jadi orang kantor saya juga merasa terteror pada hari itu. Ceritain ke Laura, yang intens. Lu bilang lau. Oke, yang pertama, yang diajak Sleep Call namanya siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Fit dari Sebenarnya gini, awalnya ini berekspektasi ya, Sleep Call jadi film trailer bukan romantis. Awalnya aku pikir romantis. Iya, romance. Akhirnya di thriller, aduh, kayak oh ya udahlah. Jadi kalau mau bilang Sleep Call ya itu tiap malam berlangsung mas. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Wah, pacarnya di mana? Di Kupang. Oh. Ya, jadi Sleep Call itu kalau pengalaman pribadi saya yang saya lakukan sama pacar saya tiap malam sebelum tidur. Namanya siapa? Hai dong, hai. Disaksikan live. Iya, jadi itu yang sering saya lakukan tiap malam sleep biar jangan timbul kecurigaan lain. Ya mana ini? Ya tadi lagi informasinya ada yang di depan. Nah,